Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 19.020.10.150, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling dan pendidikan. Adapun beberapa materi yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu materi tentang miskonsepsi bimbingan konseling dalam masyarakat, dan materi yang kedua definisi bimbingan konseling dan berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan konseling, dan materi yang ketiga kedudukan bimbingan konseling dan pendidikan dan jenis-jenisnya, dan materi yang keempat tujuan dan fungsi bimbingan konseling, dan materi yang kelima prinsip-prinsip bimbingan konseling, dan materi keenam asas-asas bimbingan konseling. Baik, adapun materi yang pertama yaitu miskonsepsi bimbingan konseling dalam masyarakat. Miskonsepsi yaitu salah konsep menunjukkan pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep gagasan intuitif atau pandangan yang naif. Adapun mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Miskonsepsi juga yaitu suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli seperti Andriana Judin dan Arsyid. Pada tahun 2014, pengetahuan awal yang dimiliki siswa seringkali tidak cocok dengan pengetahuannya yang diterima oleh pakar dan menjadi suatu miskonsepsi. Suparno. Pada tahun 2031, pengetahuan awal ini diperolehnya dari sumber-sumber belajar yang tersedia di luar bangku sekolah atau dari pembelajaran sebelumnya. Jadi, miskonsepsi ini yaitu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian dari pakar bidang tertentu karena terjadi kesalahan dalam penyampaian atau penerimanya suatu konsep. Desiria 2017. Adapun materi yang kedua yaitu tentang definisi bimbingan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan dan konseling. Yaitu bimbingan konseling ini secara etimologis bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan diterjemahkan dari kata guide dan c, dan yang kedua yaitu konseling. Konseling ini diadaptasi dari kata counseling. Dalam praktik bimbingan dan konseling merupakan satu keseluruhan kegiatan yang tidak terpisahkan, keduanya merupakan bagian yang integral untuk pemahaman yang lebih jelas. Dalam uraian berikut, pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Adapun definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling yaitu pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara program maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku menurut Prayanto. Bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Upaya ini dilakukan secara sistematis dan berkeseimbangan menurut AZ. Bimbingan dan konseling juga layanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam
bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Keputusan Mendikbud berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Depdikbud pada tahun 1994, sedangkan menurut Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan penengahan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan secara terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Menurut Prayitno dan Erman Amati merumuskan arti bimbingan dalam proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Priyanto pada tahun 2004. Adapun makna bimbingan konseling yaitu ada dua. Yang pertama, makna bimbingan dan makna konseling. Makna bimbingan seperti disebut di atas bahwa bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, dari kata dasar guide yang berarti menunjukkan jalan, showing the way, yaitu memimpin, leading, memberikan petunjuk, giving instruction, mengatur, regulating, mengarahkan, giving, dan memberikan nasihat. Istilah guidance juga diterjemahkan dengan arti bantuan dan tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan dengan arti pertolongan. Jadi, secara etimologis, bimbingan dan konseling berarti bantuan dan tuntunan atau pertolongan. Tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan. Jadi, bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan bimbingan kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dan yang kedua yaitu tentang makna konseling. Istilah konseling diadopsi dari bahan Inggris. Konseling dalam kamus artinya dikaitkan dengan counsel, memiliki beberapa arti yaitu nasihat dan membicarakan berdasarkan arti di atas. Konseling secara etimologis berarti memberi pemberian nasihat, anjurkan, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Adapun materi yang ketiga yaitu tentang kedudukan bimbingan, konseling, dan pendidikan dan jenis-jenisnya. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Pendidikan merupakan aset yang tidak ternilai bagi individu dan masyarakat. Pendidikan tidak pernah dapat deskripsikan secara gambiang hanya dengan mencatat banyaknya jumlah siswa, personel yang terlibat, harga bangunan, dan fasilitas yang dimiliki pendidikan. Memang menyangkut hal itu semua, namun lebih dari itu semua, pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi individu siswa tersebut. Siswa merupakan
unsur utama dalam pendidikan siswa sebagai individu sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi boncoming, yaitu perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kemandirian tersebut, siswa menentukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Jadi, pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Pendidikan hanya melakukan bidang administratif dan mengajarkan dengan mengabaikan bidang bimbingan, mungkin hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dipahami aspek psikospiritual. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan ada 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini menyangkut kegiatan pengecahan program secara efisien. Pada bidang ini terletak tanggung jawab kepemimpinan kepala sekolah dan staf administrasi lainnya yang terkait dengan kegiatan perencanaan organisasi, deskripsi jabatan atau pembagian tugas, pembiayaan, penyediaan fasilitas atau saran prasarana, material, supervisi dan evaluasi program. Adapun yang kedua, bidang internasional dan kurikuler. Bidang ini terkait dengan kegiatan pengajaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap bidang ini adalah para guru. Dan adapun yang ketiga, bidang pembinaan siswa, itu bimbingan dan konseling. Bidang ini terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada seorang didik, itu siswa, dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Personel yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang ini adalah guru pembimbingan atau konselor. Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, khususnya pada tantangan persekolahan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai posisi dan peran yang cukup penting, dan strategi bimbingan dan konseling berperan untuk memberikan layanan kepada siswa agar perkembangan secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif. Untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, pendekatan yang digunakan untuk pendekatan pribadi agar dapat membantu keseluruhan proses belajarnya. Dalam kaitnya ini, para pembimbing diharapkan untuk membantu keseluruhan proses belajarnya. Dalam kait ini, para pembimbing diharapkan untuk mengenal dan memahami setiap siswa, baik secara individu maupun kelompok, memberikan informasi yang ditentukan dalam proses belajar, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya, membentuk setiap siswa dalam menghadapi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya, menilai kepribadian setiap langkah kegiatan yang telah dilakukan. Berkenaan dengan hubungan antara bimbingan dan pendidikan tersebut di atas menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu, membimbing dan konseling memiliki fungsi dan posisi kunci dalam pendidikan di sekolah, yaitu sebagai pembimbing. Fungsi utama sekolah dalam bidang pengajaran dan perkembangan intelektual siswa dalam bidang mengenai sisi sosial pribadi siswa. Lebih lanjut, ia mengesahkan bahwa bimbingan di konseling memiliki fungsi
memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka memperlancarkan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu membantu meratakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berguna bagi manusia dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan perkembangan bangsa dan umat manusia. Adapun yang keempat yaitu tentang tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling dalam satu kegiatan, baik itu formal maupun non formal, pasti akan ada tujuan. Begitu juga dengan bimbingan dan konseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu menurut Taharin, tujuan bimbingan konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri kalian, mengarahkan diri kalian sesuai dengan potensi yang dimilikinya, maupun memecahkan diri masalah yang dihadapi kalian, dapat menyelesaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan. Adapun tujuan bimbingan dan konseling menurut Hallen adalah yang pertama, bimbingan dalam rangka menemukan pribadi, dimaksudkan agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, atau memahami kembali keadaan dirinya. Sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya, yang sebenarnya secara singkat dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling Islam mengingatkan kembali individu dan fitrahnya, sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan yang kedua itulah tadi Quran surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan agar peserta mengenal lingkungan secara objektif, baik sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksudkan agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan dirinya, baik pendidikan, karir, maupun bidang budaya, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, individu akan berhati-hati melakukan sesuai perbuatan atau memilih alternatif tindakan karena sudah mampu membayangkan akibatnya, sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya dan orang lain. Dan adapun yang kelima yaitu tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling yaitu bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan, program, dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari serta mandiri dan perkembangan secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling terhadap peserta didik.
agar dapat dipahami dan menemukan keputusan yang akan dipilih dalam permasalahan sehari-hari, serta dapat mencapai tugas perkembangan mencapai bekal yang cukup untuk kehidupan kedepannya. Dan adapun yang keenam, yaitu tentang asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling merupakan dasar atau landasan yang mendasari pelaksanaan bimbingan konseling. Atas perlandasan yang ada, bentuklah konsep pelenggaraan bimbingan konseling yang berbeda dengan bantuan-bantuan layanan para petugas. Bimbingan konseling sangat harapkan memperhatikan dan menerapkan asas-asas bimbingan